Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kepada para jamaah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita alhamdulillah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kajian kita, yaitu membahas kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan diberikan istiqomah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini yang kita akan bahas yaitu nawaqidul wudu, perkara-perkara yang merusak ataupun membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illal maniyya. Ats-tsani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Ats-tsalitsu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini min ghairi ha'ilin. Ar-rabi'u massu qubulil adami aw halqati duburihi bi batnir rahati aw butunil asabi'i. Faslun utawi iki iku fasal suwiji kados pundi pangandikane simbah musannif. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang batalaken wudu iku arba'atu asya'a, ana papat pira-pira perkara. Al awwalu utawi kang awal, nomor siji iku al khariju, perkara kang metu min ahadis sabilaini, saking salah suwijine dalan loro. Mingkubulin nyatane saking dalan ngarep, au duburin utawa dalan mburi. Rihun iku berbentuk angin, au ghiruhu utawa sakliyane rih angin. Illal maniya, kejaba mani. Asani utawi kang kaping pindho iku zawalul akli, ilang akale. Binaumin sebab turu, au ghairihi utawa sakliyane turu. Illa nauma qa'idin, kejaba turune wong kang jagong, mumakkinin kang netepaken maq'adahu ing nggon jagonge wong qa'id, minal ardi saking bumi. Ats-tsalitsu utawi kang nomor telu iku iltiqa'u basyaratai rajulin, ketemune kulit lorone wong lanang, wa mra'atin lan wong wadon, kabiraini kang gedhe karone, ajnabiyaini kang liya karone, min ghairi hailin saking tanpa aling-aling menghalang.
Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku masu kubulil adami, ngemek dalan ngarepe anak Adam. Berarti anak Adam yaitu manusia itu anak Adam. Kita anak Adam nih. Aw halqati duburihi utawa halakowe bunder-bundere jalan burine anak Adam. Bibat nerohati kelawan bagian jerone epek-epek. Au butunil asabi utawa bagian jerone driji. Setelah malam kemarin kita bahas syarat-syaratnya wudu, malam ini kita akan bahas perkara-perkara yang membatalkan wudu. Kata beliau musannif Asy-Syaikh Salim bin Sumail Al-Hadrami di kitab Safinah ini, nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Adapun perkara-perkara yang membatalkan ataupun yang merusak wudu itu ada 4 perkara. Tidak usah ditambah-tambah lagi. Pokoknya ada 4 perkara yang membatalkan wudu. Ketika salah satu dari 4 ini kok terjadi, maka wudu kita batal. Kita harus tahu, karena kalau nggak tahu berarti kita nggak tahu apakah wudu kita masih sah ataupun tidak. Ini ya bisa kita ketahui wudu kita ini masih sah ataupun tidak kalau kita tahu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama, al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin aw duburin rihun aw ghairuhu. Perkara yang membatalkan wudu yang pertama adalah al-kharij, sesuatu yang keluar. Dari mana? Min ahadis sabilain, dari salah satu 2 jalan. Baik itu keluar min kubulin, dari jalan depan, ataupun keluarnya dari jalan belakang. Pokoknya apapun perkara yang keluar dari jalan depan ataupun jalan belakang, baik itu berupa angin. Kalau Cilacap itu kentut angin, bes. Baik anginnya itu angin yang berbunyi ataupun angin yang tidak berbunyi ataupun bisik-bisik, ataupun angin yang menjerit. Pokoknya kok keluar dari salah satu 2 jalan tadi, kubul ataupun dubur. Kalau dubur biasanya kentut di situ. Kok ada angin keluar yang menghembus, walaupun tidak bau, walaupun tidak ada suara, tapi kok keluar angin, maka di sini hukumnya wudu kita batal. Karena keluar dari situ. Ataupun selain angin, berarti berbentuk. Contohnya orang BAB kan keluar dari situ. Walaupun yang keluar itu tidak pada umumnya. Contohnya keluar dari duburnya anak Adam tersebut itu ulat keluar dari situ. Ulatnya keluar. Cacingan apa Pak ya? Cacing ya itu ya. Bukan kotoran, tapi keluarnya binatang, tapi keluar dari situ, bagaimana? Juga batal. Ataupun contoh saja, ini mungkin nggak terjadi. Ada orang itu keloloden dir itu kelereng ya. Lagi main-main kelereng, keloloden. Dikeluarkan nggak bisa. Lah, habis wudu jalan, tiba-tiba keluar dari belakang hanya dir loh, tidak ada kotoran, hanya kelereng itu. Akhirnya jatuh klunting. Apakah itu membatalkan? Batal. Pokoknya apapun itu keluar dari jalan depan ataupun jalan belakang, bentuk angin ataupun selainnya angin, baik kebiasaan ataupun tidak biasa, itu membatalkan wudu, kecuali air mani. Contoh ada orang bayang-bayang habis wudu kok ngalamun, ternyata keluar
keluar mani, batal apa enggak wudunya? Tidak batal, tapi wajib mandi. Ya kalau orang mandi ya masa enggak kencing, masa enggak megang-megang, ya akhirnya ya wudhu lagi seperti itu. Tapi intinya secara prinsip itu tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi. Ya sama sajalah seperti itu. Tapi kita harus tahu pokoknya keluar mani itu tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi. Itu yang pertama. Insya Allah sih beres, sudah paham semua inilah ya. Ini udah kebiasaan gitu. Yang kedua, asani zawalul akli binaumin aw ghairihi. Yang kedua yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal. Baik itu binaumin sebab tidur, orang tidur kan hilang akal, ataupun selainnya tidur. Contoh semaput. Ini ada orang udah komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah lah. Ini cepat lari dia. Oh jangan sampai saya ketinggalan jamaah ya. Kayak Pak Kebul pokoknya lah, nggak pernah meninggalkan jamaah ya Pak ya. Pokoknya jamaah itu 5 waktu dalam sehari ya. Malah batuk ini ya ini. Iya. Ini mengejar jamaah, ya Allah saya jangan sampai ketinggalan jamaah. Wah saya itu nggak pernah meninggalkan jamaah. Lah karena udah komat mau ketinggalan jamaah, akhirnya lari-lari. Ternyata nabrak apa namanya ya, nabrak tembok atau menabrak tiang masjid. Tiang masjid pokoknya kepengen ini ditabrak, jeder. Akhirnya semaput. Bagaimana hukum wudhunya orang tersebut? Batal. Kenapa? Zawalul akli. Semaput itu kan hilang akal. Sama halnya seperti tidur hilang akal itu. Berarti wudhunya batal. Kenapa? Karena hilang akal. Di sini itu au ghairihi, ataupun selainnya tidur. Apalagi habis wudhu tidurnya terlentang, akhirnya hilang akal. Ya udah. Bagaimana kalau ngantuk? Ngantuk tidak membatalkan wudhu, karena ngantuk itu masih akalnya masih bisa merasa kalau ngantuk. Tapi yang akalnya hilang itu ketika orang sudah tidur begitu. Nah, bagaimana di sini tidurnya itu sambil duduk? Contoh kayak saya ini duduk begini. Ini harus belajar tidur yang tidak membatalkan wudhu, khususnya bapak-bapak ini, kaum Adam ini harus belajar. Karena biasanya kalau kita lagi mendengarkan khutbah Jumat, itu hawanya ya Allah ngantuknya enak banget buat itu. Memang hawanya ngantuk banget kalau kita lagi mendengarkan khutbah, apalagi khutbahnya lama banget. Khutbah Jumat sampai setengah jam. Ya, jangan kelamaan lah, nanti kalau khutbah ya secukupnya saja. Mungkin 5 menit ataupun 7 menit gitu. Karena ya yang jamaah itu bukan santri semua, bukan ki semua, banyak urusan, mungkin mau kerja, masuk shift selanjutnya begitu. Ini ya khutbahnya nggak usah lama-lama. Biasanya kalau orang yang pondokan, orang yang tahu ilmu ya khutbah itu, khutbah Jumat khususnya itu tidak terlalu lama. Bahkan sholatnya lebih lama daripada khutbahnya. Yang diharuskan sunatnya yaitu sholat Jumat itu harus lebih lama, itu sunat dibanding khutbahnya. Tapi di zaman akhir itu khutbahnya lebih lama, sholatnya lebih cepat. Ya menyesuaikan keadaan saja lah ya, menyesuaikan keadaan. Nah ini ketika mendengarkan khutbah kan ngantuk banget, kita harus belajar tidur yang tidak membatalkan wudhu. Bagaimana cara? Yang penting itu yang sewanya itu pantatnya itu tetap di situ. Di sini mumakkinin nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi, yaitu kecuali tidurnya orang yang duduk yang menetapkan. Berarti menetapkan maksudnya ini pantatnya itu tetap
berada di tempat itu ketika kau bangun dari tidurnya itu, belum geser kemana-mana. Bagaimana kalau sudah geser sedikit? Berarti wudhunya batal. Itu. Walaupun tidurnya lama, sejam 2 jam, contohnya berangkat Jumatan jam 11, kan gasik banget, ternyata sampai ke masjid ngantuk banget tidur. Tapi tidurnya begini, menetapkan ke bumi, ke lantai. Ketika bangun adzan Jumat, dilihat ini belum pindah kemana-mana. Lah ini tidak membatalkan wudhu walaupun 1 jam ataupun semalaman suntuk kalau bisa. Tapi masa tidur sambil duduk ya, nah, nggak nyaman lah. Kalau saya nggak nyaman begitu. Nah, dari jam 8 malam bangun jam 3 pagi duduk terus begini, tidak batal walaupun berjam-jam itu. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, berarti 7 jam tidur, hilang akal, tapi tidak membatalkan wudhu. Penting di sini illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Ini yang kedua, perkara yang membatalkan wudhu. Yang selanjutnya nomor 3, asalisu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini min ghairi ha'il. Yang kedua termasuk membatalkan wudhu adalah iltiqa', bertemunya basyaratai, kedua kulitnya laki-laki. Basyaratai rajulin wa imra'atin, kedua kulitnya laki-laki dan perempuan. Berarti kalau laki-laki dan laki-laki ketemu nggak batal. Contohnya laki-laki, ini perempuan. Nah, ini bertemu tanpa min ghairi ha'il, tanpa ada penghalang, langsung ketemu, langsung kulit dengan kulit, ini membatalkan wudhu. Bagaimana kalau ada penghalang? Contoh pakai baju. Ini istri saya contohnya, ini tangan saya dipegang gini, nggak batal walaupun dilus-lus. Ini nggak batal. Kenapa? Karena ada penghalang, ada ha'il di sini. Dan di sini basyarate rajulin kabiroin, yang kedua sudah besar. Bukan patokannya balik, ini di bawahnya balik, sebelum balik ini. Yang namanya anak sudah besar adalah anak yang sudah ada hasrat syahwat, itu sudah besar. Kalau dalam syarahnya Sulam Taufik, itu syarahnya Sulam Taufik itu diterangkan bahkan lebih ketat lagi. Ketika kok ada anak umur sudah 7 tahun, berarti kelas 2 itu sudah membatalkan wudhu. Pak Guru salaman sama anak kelas 2 yang perempuan, bukan anaknya, bukan mahramnya, batal karena anak sudah besar. Itu kalau di syarah Sulam Taufik itu pokoknya batasannya itu 7 tahun ke atas. Apalagi anak kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, apalagi SMP, SMA, apalagi kuliah Pak ya, mahasiswa-mahasiswi, itu membatalkan lah ya. Ini kabiroin. Jangan salah persepsi. Kan belum balik ini. Anak kelas 3 belum balik, berarti tidak batal. Enggak, kelas 3 ini umurnya sudah 8 tahunan Pak ya. 8 tahun. Ini bisa dipastikan. Kalau kita mengikuti pendapat yang syarahnya Sulam Taufik itu ya, itu membatalkan wudhu. Kalau anak kelas 1 baru 6 tahun ya, itu kita salaman sama anak kelas 1 nggak batal. Bagi salaman sama anak-anak kelas 1 nggak batal. Makanya kalau sekolah kita itu ya pagi tidak bersalam-salaman, pokoknya tidak bersalam-salaman, karena ya pada menjaga wudhunya seperti itu. Ini basyarate rajulin wa imra'atin kabiroin, sama-sama besar keduanya, mau yang laki ataupun yang perempuan sama-sama besar. Bagaimana kalau salah satunya tidak besar, belum besar? Tidak batal. Contoh yang laki-lakinya udah besar, yang perempuannya masih kecil, tidak batal. Ataupun yang perempuannya udah besar, laki-lakinya masih kecil,
ini juga tidak batal. Kalau dua-duanya sudah besar, ini membatalkan wudu. Nanti dibuka lagi tuh di kitab syarahnya tuh. Insya Allah saya ikut itulah ya. Ajnabiyah ini yang keduanya itu ajnabi bukan mahram. Ajnabi itu orang lain. Ajnabi orang lain, yaitu orang yang diperbolehkan untuk kita nikahi, itu ajnabi itu. Nah, contohnya tetangga ya Pak Kebal, tetangga ataupun murid kita kan orang lain itu. Istri kita itu orang lain, walaupun jadi istri kita itu bukan mahram kita, itu ajnabi. Ternyata istri kita adalah orang lain. Kalau anak kita mahram kita begitu. Makanya kita boleh nikah sama istri kita karena orang lain. Nggak boleh nikah sama keluarga, sama adik kita nggak boleh, sama bibi kita juga nggak boleh, sama mbah kita juga nggak boleh itu. Ini ajnabi. Yang membatalkan wudu itu adalah bertemunya dua kulit dengan kulit bukan mahramnya, baik dengan dengan darah, hubungan darah, mungkin bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, anaknya, terus cucunya, buyutnya sampai ke bawah gitu. Ataupun adik bapak kita, ataupun kakak bapak kita, terus apalagi adik ibu kita, kakaknya bapak kita. Ini semuanya kita tidak batal karena itu masih mahram begitu. Berarti kalau salaman sama ibu nggak batal. Ada anak laki-laki salaman sama ibunya nggak batal, sama mbahnya juga nggak batal. Tapi mbah asli ya, bukan mbah orang lain. Tapi semua kan dipanggil mbah. Ada mbah ini, mbah ini. Nah, kan ini sama mbah ya nggak batal, enggak, itu batal karena bukan mbah asli. Mbah asli itu ya bapaknya ataupun ibunya bapak kita, ataupun bapaknya bapak kita, ataupun ibunya ibu kita. Itu mbah asli sampai cucu-cucu seperti itu. Ada mahram bil musyawarah, karena perkawinan, pernikahan sama ibu mertua kita itu nggak batal, kita habis wudu salaman nggak batal. Ataupun yang cewek sama bapak mertua itu nggak batal. Ataupun rodoah, sebab mahram rodoah satu susuan. Contoh si Ahmad ini anaknya Zainab lah, karena Zainab melihat si Siti ini kasihan, ibu udah meninggal, akhirnya ini Siti disusoni sama ibunya Ahmad, berarti nyusul sama ibu Zainab. Maka di sini Ahmad sama Siti ini saudara persesusuan. Berarti ketika Ahmad menyentuh Siti tidak batal karena masih mahram dalam segi rodoah, yaitu satu susuan. Dan si Ahmad nggak boleh menikahi Siti karena saudara sesusuan. Pokoknya hati-hati yang sering menyusukan ke orang lain, tetangganya atau penyaling, itu harus deteksi. Jangan sampai kok nanti ini bagus akhlaknya ini, tapi ini dulu sama saya akhirnya dipet mantu. Jangan boleh seperti itu. Itu sudah tidak boleh karena sama anaknya sendiri itu sudah jadi mahram begitu. Itu ajnabi. Selain itu kok bersentuhan, maka hukumnya batal kalau tanpa ada penghalang. Seperti itu loh. Itu diantaranya seperti itu. Yang keempat, masukubulil adami aw halqati duburihi bi batnir rohati aw butunil asabi'i. Yang keempat, termasuk yang membatalkan wudu apa? Nah, di sini adalah memegang ataupun menyentuh kubul. Kubul itu jalan depannya manusia adami, manusia. Dengan apa? Dengan batnir rohah ataupun batni butunil asabi. Bagian dalamnya telapak tangan ataupun jemari-jemari telapak tangan.
Yang dinamakan bagian dalam apa ya ini? Ketika ditempelkan, nah itu yang nempel itu bagian dalam. Lakoh menyentuh kubul mau laki-laki ataupun perempuan, baik yang masih hidup ataupun yang tidak hidup, gitu ya, dipegang dengan bagian dalam ini ataupun bagian ini, pegangnya langsung, maka di sini hukumnya batal. Hukumnya batal. Nah, bagaimana kalau gatel ya? Kan pakai sarung. Kalau ada penghalang, ya itu nggak apa-apa, karena ada penghalangnya, nggak boleh itu dirogoh. Si pakai dirogoh, nggak pakai apa-apa ini. Bagaimana kalau pakai kuku? Kukunya panjang gini-gini, memang gatel, itu juga nggak batal karena kuku seperti itu. Nah, di sini kubul adami, walaupun anak kecil. Contoh kita punya anak, nah, lah kita habis wudhu nyebokin anak kita, kan dicebokin dibersihkan, wong anaknya dewek ya, dibersihkan. Nah, tangan kita tersentuh, ya kita wudhu lagi sebelum sholat. Janganlah kok masih anak-anak, nah kan manusia. Kecuali kan ini manusia berarti ya kayak hewan. Walaupun gajah disentuh habis wudhu nyentuh kubulnya gajah, batal nggak? Ya nggak batal karena bukan kubulul adami gitu. Pokoknya yang untuk menyentuh ini nih, bagian dalam, patnu bagian dalam ataupun butun bagian dalamnya, epek-epek ataupun jemari-jemari telapak tangan ini. Itu seperti itu. Ataupun halqati duburihi bibatnir roha, ataupun bunder-bunder duburnya. Yang membatalkan itu yang dipegang bunder-bundernya. Halqoh, makanya ada halakoh. Halakoh itu kan pertemuan bundar, itu seperti itu. Itunya yang tempat keluar apa namanya, kotoran, kita pegang dengan ini telapak tangan, bagian dalam telapak tangan ataupun jemari-jemari telapak tangan, ini batal wudunya. Seperti itu. Bagaimana kalau hanya pantatnya, bokongnya dipegang, ini tidak batal, itu nggak batal. Seperti itu. Ini baik punya sendiri ataupun punya orang lain. Makanya ya, ketika wudu koh mengerjakan salah satu dari 4 ini, maka wudhu kita batal. Sebelum sholat kita wajib wudhu lagi, berarti diulang wudhunya. Berarti ada 4 perkara yang membatalkan wudhu. Apa tadi itu? Yang pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan, baik depan atau belakang, baik angin ataupun selainnya angin, kecuali mani. Yang kedua, hilang akal sebab tidur ataupun selainnya tidur, kecuali tidurnya orang yang menetapkan pantatnya di tempat duduknya itu. Yang ketiga, bertemu 2 kulit laki-laki perempuan, yang kedua sudah besar dan ajnabi semuanya tanpa penghalang. Yang terakhir yaitu menyentuh kubulnya anak Adam ataupun halqohnya, duburnya anak Adam, dengan bagian dalamnya telapak tangan atau bagian dalamnya jemari-jemari. Itu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-Soleh Media.